balik lagi di Saya Nonton dan kita baru aja nonton film berjudul Kupu-kupu Kertas. Tentu kata. Sudah kaget. Kaget. Atau apa ya? Boring. Boring. Ya. Kenapa kaget? Kaget karena sejujurnya dari segi trailer tuh kurang menarik dari segi trailer. Jadi kayak saat nonton nggak ya, tapi akhirnya memutuskan buat nonton dan ternyata membuat saya terkejut karena kok bagus. Biasanya aku menonton dengan ekspektasi yang cukup rendah. Tapi ternyata kayak visualnya niat, editingnya niat, artistiknya niat, ekstrasnya niat. Jadi kayak banyak hal yang surprising di film ini. Meskipun memang sedikit boring. Ya. Karena Repetisi ya, pengulang. inti ceritanya itu tidak biasa sih sebenarnya. Kayak menggabungkan sejarah, pemelintiran sejarah tapi dikemas dengan ya itu tadi boring. Di awal tuh kayak oke, terus tiba-tiba dan beberapa part ada beberapa tapi ternyata ya secara keseluruhan itu kurang enak sih skripnya. Kayak penceritaannya kurang enak walaupun ada semacam semiotik puitis apa ya kayak gitu-gitulah. Tapi aku merasakan kayak masih boring sih, walaupun ada sisi serunya juga, ada sisi yang kaget juga ya, wow kok gitu juga. Dan bener niat memang, settingnya niat, ekstrasnya niat, setting lagi apa ya? Ya kalau actingnya gimana ya, kok tidak merasakan chemistry ya kalau actingnya di antara dua tokoh ini ya? Ini PR utamanya di film ini tuh di dialog juga sih. Ya dialog ya. Di dialog, di alur. Lebih kan dari segi ide, premis, ini oke gitu. Udah dihitungnya sama lokasinya. Aktornya, ya emang kurang ada chemistry sih antara si Amanda dan Chico. Cuman mereka juga proses naksirnya tuh cepet gitu. Nah, iya, itu juga. Jadi proses emang pendekatan ya. Jadi ya emang chemistry-nya belum dapat tapi mereka udah bareng kayak gitu lah. Jadi kayak bisa diterima, dia enggak ya bisa gitu. Antara bisa nggak bisa gitu antara chemistry ini. Bisa diterima karena oh ya mereka emang senengnya tuh kayak kurang ada prosesnya gitu loh. Dan filmnya kayak agak kelamaan sih. Mungkin Ya, kalau mungkin itu yang filmnya bikin boring. durasinya 1,5 jam terus mengutamakan hal-hal yang wow tuh wow banget jadinya. Ya betul. Ada beberapa part yang boleh dipotong sih. Iya, boleh Aku dipotong. merasa ini nggak perlu banget. Kayak nggak perlu banget. Dan yang bikin betah sih Amanda Manopo ya. Yang masih masih ada. Tapi actionnya juga oke loh. Actionnya ya. Actionnya kayak bisa diacungi jempol loh, kayak wah niat banget loh Ya. mereka ini gitu. Blocking actionnya tuh juga mostly oke kalau buat aku ya. Biasanya cerita lagi cerita gitu. Dan dialog, jadi Ya, dan paling dialog. penting tuh di dialog kayak Ya dialognya banyak yang aneh, banyak yang nggak konsisten kamu maunya bahasanya. ini tahun 60-an. Bahasanya harusnya Banyuwangi yang pure. Iya, Kental atau ya. ini diperbanyak Banyuwangi pure-nya, tapi Ya. Banyuwanginya benar-benar kayak nggak nyampe 1%. Bahasa Jawanya juga minor. Mostly pakai Iya. bahasa Indonesia baku. Cuman ini bisa tanya apakah tahun gitu seperti itu? Enggak ya. Harusnya sih Banyuwangi yang pure ya, yang kita sebagai orang Jawa juga nggak ngerti bahasa Banyuwangi. Ingsun yang ya. Iya, Kita taunya itu. Ingsun doang. Banyak yang bahasa Banyuwangi yang benar-benar beda banget sama bahasa Jawa. Iya kasar. benar. Karena dari awal pun udah ditekankan kalau mereka ini setnya Banyuwangi tahun segitu gitu. Jadi kayak akan lebih baik kalau ada unsur Konsistensi. Dari sisi visualnya bagus karena didukung dengan Ada Manopo. setting tadi. Kirain nama ada Manopo. Ya itu juga menarik. Wah, ini jarang banget ya lihat Amanda di film layar lebar ya? Banget, jarang banget. Atau ini pertama kali? Kayak aku sih nggak pernah lihat ya. Aku kayaknya pertama kali lihat sama Manopo di bioskop tuh ini film ini. Walaupun juga ya tidak terlalu buruk.
Iya, untuk seorang aktor yang riwayat di sinetron, Sinetron ya. bagus dengan track record seperti itu ya. Harusnya Emosinya- sekalian ini ya. Aldebaran sekalian ya. Dibawa ya. Wow, jadi boleh, bilang Kan bagus, cocok, dia bagus, kan bagus. bahasa orang Jawa Cocok, juga. cocok. Apa namanya lupa gue itu. Terus dari sisi musik juga, musiknya terlalu dibuat menggebu-gebu kayak penekanannya terlalu sih. Kayak dibuat musik-musik perang yang sering banget itu terdengar. Iya, musiknya cukup monoton Ya itu. dan beberapa momen musiknya yang bikin boring. Maksudnya kayak ada beberapa adegan yang emang di pengulangan terus kayak musiknya lebih gini lah. Andai kayak gitu bagus. Andai musiknya lebih oke, durasinya diperpendek, dialognya lebih mantap, itu bagus banget sih. Dari sisi artistik juga bagus sih pemilihan Iya, set niat sih. dan beberapa rumah juga dibikin Benar. bener-bener ditata. gitu. Kawasannya Kawasannya kayaknya emang harus dibikin ya dari lihat nol. banget sih kayak terus Lihat sih. meripir ke visual. Malam harinya pun masih enak banget gitu digambar. Iya beberapa Set part malam malam hari tuh, masih kayak- enak, tapi ada juga yang terlalu Gelap. biru, Oh, biru. too much biru, terlalu gelap dulu. Tapi kalau aku pribadi sih masih kayak masih enak gitu. Masih aman. Masih aman kayak masih jelas. Ya. Dari ya masuk ke editing juga sih, terlalu biru tuh mungkin bisa jadi dikurangi kan juga bisa atau di. Tapi konsisten banget dia warnanya ya. Konsisten. Filmnya aku udah kayak konsisten dan tone warnanya tuh sesuai sama apa yang diceritain gitu. Enak banget. Nggak terlalu aneh-aneh sih editing. Iya, Nggak karena- ada editing yang aneh-aneh sih. Dan nggak butuh editing aneh-aneh untuk cerita dan setting kayak gitu. Ya gitu aja sih buat kalian yang cari cerita yang beda yang mengangkat negeri sendiri ya. Iya, dan Lumayan sih ini. filmnya jangan di underestimate dulu. Karena ini kayak Ya bisa lah dibuat. kayak seru. Boring dikit tapi seru gitu, ada seru. Tidak dikit dong. Oh ya, Saya merasa tidak dikit sih. boring agak banyak. Ya sayangnya penceritaan Mungkin siang karena yang nonton kurang malam diulik. hari juga. Ya mungkin lelah juga ya. Ya gitu aja. Bila ada yang beda boleh komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di Usaha Nonton. Dadah.